Halo semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini tanggal 23 Juli 2020 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Ibu mau semuanya sudah dalam keadaan siap, duduk yang rapi dan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga kami dari tidur kami tadi malam hingga pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bilang Kau memberkati Ibu Guru dan anak-anak, teman-teman semua dalam mendengarkan firman agar kami bisa mengerti isi dari firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman, namun sebelum itu Ibu akan memutar satu lagu. Jadi anak-anak bisa berdiri, bisa mengikuti gerakannya juga ya. Jadi lagunya ada gerakan, jadi bisa mengikuti gerakannya juga. Oke, Ibu putar ya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. He is alive. He is alive. He is alive. Alive. He is alive. He is alive. He is alive. Alive. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang semuanya bisa buka di Matius 19 ayatnya yang ke-14. Jadi buka di Matius 19 ayatnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-14. Ibu akan bacakan untuk kita semua, semuanya bisa mengikutinya. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Judul renungan kita pada pagi hari ini, Ibu beri judul Anak-anak yang berharga. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada anak-anak. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memandang anak-anak sebagai anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Bagi Tuhan Yesus, anak-anak itu sangat berharga. Jadi Tuhan Yesus menginginkan, menyayangi, dan berharga anak-anak yang mau datang kepadanya. Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang mau datang kepada Tuhan. Nah, jadi
Kenapa ibu memberi judul anak-anak yang berharga? Karena ada 3 alasannya. Alasan yang pertama, karena anak-anak adalah ciptaan Tuhan. Jadi Allah menciptakan anak-anak sama dengan orang dewasa. Jadi saat Allah menciptakan semuanya, Allah memandang itu baik. Itulah kenapa Allah sangat menyayangi ciptaannya, mencintai dan mengasihi kita semua. Jadi bagi Tuhan Yesus sendiri tidak ada perbedaan antara orang dewasa atau anak-anak. Bagi Tuhan Yesus semuanya berharga. Dia menyayangi semuanya, terlebih juga anak-anak. Nah, alasan kedua adalah anak-anak itu mengerti dengan firman Tuhan. Jadi bagi Tuhan Yesus bukan hanya orang dewasa yang mengerti firman Tuhan, tetapi anak-anak juga mengerti dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus melihat bahwa anak-anak berharga karena mereka juga bisa mengerti firman Tuhan. Karena kalian semua juga bisa mengerti firman Tuhan. Jadi bagi Tuhan Yesus anak-anak itu berharga. Jadi Tuhan Yesus tidak melihat usianya. Tuhan Yesus tidak melihat anak-anak itu laki-laki atau perempuan. Jadi Tuhan Yesus tidak memandang anak itu harus rambut panjang atau rambut pendek, atau harus kulit putih atau kulit hitam, atau rambut lurus atau rambut keriting. Bagi Tuhan Yesus semuanya sama. Tuhan Yesus tidak membandingkan anak A dengan anak B, tapi Tuhan Yesus menyayangi semuanya, mengasihi semuanya. Tuhan Yesus mau kita semua untuk datang kepada Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang ketiga alasannya adalah Tuhan Yesus punya pekerjaan atau misi untuk anak-anak. Misi yang spesial. Nah, misi itu apa? Misi itu pekerjaan yang Tuhan berikan spesial hanya untuk anak-anak. Sebenarnya bukan cuma untuk anak-anak, untuk semua manusia. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan itu kepada anak-anak. Jadi, apa pekerjaannya? Pekerjaan istimewa itu adalah memberitakan firman Tuhan. Jadi, bukan hanya pendeta atau kakak pengasuh sekolah minggu, guru-guru, mama papa, bukan hanya orang dewasa yang bisa memberitakan firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga memberikan misi istimewa itu, tugas istimewa itu kepada anak-anak. Jadi Tuhan menginginkan anak-anak untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, apa yang harus dilakukan? Ya, sebelum itu anak-anak juga harus mengerti dengan firman Tuhan. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti dengan firman Tuhan, anak-anak dapat membagikannya kepada orang-orang di sekitar, kepada mama papa, kepada teman-teman, kepada kakak adik, semuanya bisa dibagikan. Tapi ingat, anak-anak harus mengerti terlebih dahulu firman Tuhan tersebut. Nah, dari renungan kita ini, Ibu mau kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita kehidupan ini, sehingga anak-anak harus tahu dan melihat diri, melihat hidup, melihat tubuh ini, melihat mama papa, pemberian Tuhan sebagai salah satu pemberian berharga dari Tuhan. Nah, bagaimana menjadi anak yang berharga di mata Tuhan? Ada syaratnya.
anak-anak semua harus mendengarkan mama dan papa, membantu mama dan papa di rumah. Kedua, harus belajar yang rajin. Ketiga, harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada 3 lagi cara yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan yang berharga. Oke, jangan lupa. Sampai di sini firman Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangan semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menuntun kami. Dari firman ini kami bisa mengerti bahwa kami adalah anak-anak yang berharga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami. Kami berdoa kepadamu, berdoa buat orang tua kami, berdoa buat pembelajaran kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.